tes dan hasilnya merah, ya udah mulai merah terang, itu ovulasi itu kira-kira 36 jam, 24 sampai 36 jam terjadi setelah si tesnya merah, ya. Jadi dibilangin aja pasiennya, Bu, kalau udah merah itu kira-kira 1 hari lagi atau 36 jam lagi itu sebenarnya udah ovulasi, ya. Tapi apakah tes ini menjamin sel telurnya lepas dan berhasil hamil? Tidak semudah itu, saudara-saudara. Karena percuma, kalau dia terjadi ovulasi tapi ada gangguan di endometrium, nggak jadi implantasi, nggak jadi nempel, gitu. Jadi syaratnya kalau si ovumnya itu nempel ke endometrium, dia harus ada di fase ini, fase sekresi. Fase sekresi ini ya, kalau SPOG kan melihatnya ada 3 lapis garis gitu, ada 3 garis, 1, 2, 3, tapi tengahnya warnanya agak terang. Kalau di fase pertengahan siklus tuh kayak gini nih, fase pertengahan siklus. Kalau kayak gini nih belum, masih jauh nih, ovulasi masih jauh. Tapi kalau udah kayak gini nih, nah ini nih midluteal fase sekretori. Kalau dilihat dari kalau tadi gambarannya udah tebel kayak gitu, dia adanya di sini nih, fase sekretori nih. Artinya ini udah lepas, ya, bentar lagi nempel, nah itu berarti udah ovulasi. Itu untuk mengklarifikasi aja nih udah ovulasi apa belum, terus dinding rahimnya tebelnya cukup atau enggak, gitu, ya. Nah, oh iya, jadi fertile window atau jendela kesuburan, kita nggak bilang hari H subur ya, tapi jendela kesuburan, yaitu pada saat LH mulai naik sampai puncaknya. Kalau dites pakai LH kit, gambarannya ya sekitar begini lah. Nih, ini LH window dari D11 sampai D16 gitu. Kapan koitosnya? Pas mulai merah ini aja, ya. Kalau dia jumlahnya sekitar 6 sampai 10 waktu mens, itu normal. 6 sampai 10 normal. Nah, kalau misalnya ukurannya 2 sampai 10, jadi kan kalau PCOS itu kan dibilangnya ukuran sel telurnya kecil-kecil ya. Nah, tergantung dia datang kapan. Kalau dia datangnya di hari kedua sampai kelima, ya dia masih kecil-kecil, jangan langsung dibilang PCO gitu, karena memang ukurannya kecil 2 sampai 10 dan jumlahnya juga 6 sampai 10 gitu. Jadi yang normal seperti itu. Nah, nanti dokter SPOG kalau sudah LH-nya positif, garis 2 tebal, nah nanti dokternya tuh akan memonitoring perkembangannya si folikel ini. Folikel tuh perkembangannya 1 hari itu 1 sampai 2 mili. Jadi nanti dia ngecek, oh misalnya hari ke-16 udah 14 ininya, gedenya 14 mili, kan di atas 10, normalnya di atas 10. Nah nanti kalau misalnya udah 18, wih udah 18, artinya apa tuh? Artinya bentar lagi tuh, bentar lagi lepas tuh sel telur, ya. Sel telur tuh lepas di antara 18 sampai 24 mm gedenya. Nanti ada tentang PCOS juga kok. Ada yang tahu hormon AMH nggak? Pernah dengar nggak? Kan kalau misalnya nih promil, ibunya udah umur 35 ke atas, riwayat angkat kista, kalau nggak umur 40 ke atas, pasti dokternya ngomong gini, Bu, cek AMH dulu ya. Nah, AMH atau anti Mullerian hormone itu buat ngecek cadangan sel telur. Jadi waktu kita lahir nih Bu, sel telur kita tuh jumlahnya 400.000 dan itu nggak nambah, jadi yang ada berkurang. Setiap mens berkurang. Ada yang direkrut, misalnya direkrut 100, kebuang sekian persen gitu. Ya, jadi kita beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu produksi gitu kan. Kalau perempuan kurang menopause gitu ya. Nah, ini buat ngecek. Nah, nanti ibu-ibu nih kalau misalnya ada tetangga atau ada kliennya datang gitu ya, nanyain hasil AMH, siapa tahu nanti ada kan. Kalau angkanya di bawah 1, nah itu langsung rujuk ke SPOG. Kalau di bawah 1 artinya sangat infertil. Ya, itu nggak bisa ibu
disuruh hubungan intim, itu hanya mukjizat yang bisa menyelamatkannya. Pokoknya kalau di bawah 1, udah kasih aja SPOG ya. Nah, yang paling pas banget buat ngecek ini beneran ovulasi, sel telurnya beneran lepas ya, itu ini. Jadi di antara 4 tadi, yang ada kalender, yang ada USG, yang ada LH kit tadi cuma ngecek LH-nya naik, tapi beneran lepas atau enggaknya nggak jaminan. Yang ini bener, ini 99,99%. Kalau ini di atas 10 progesteron mitluteron tersetramin, ini pasti pecah, pasti keluar sel telurnya. Ya, jadi kalau ditanya, kalau periksa hormonnya kayak apa ya buat tahu ini lepas atau enggak isi sel telurnya? Cek progesteron aja. Kalau di bawah 10, di atas 10, udah ibu pasti itu udah ini. Mitluteal itu pertengahan siklus, bukan pertengahan siklus. Mitluteal itu pertengahan dari si fase luteal. Jadi 1 minggu sebelum haid. 1 minggu sebelum prediksi haid. Jadi kalau ada yang nanya, kalau saya mau periksa hormon apa ya yang bisa buat ngecek saya ovulasi apa enggak? Progesteron di atas 10, 1 minggu sebelum haid ya. Oke. Nah, yang paling sering ini